Selamat datang kembali di Soma Channel, channel yang akan membagikan video yang menarik. Dalam kesempatan kali ini admin akan membahas tentang asal-usul Gunung Arjuna. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Gunung Arjuna adalah salah satu gunung yang berada di Jawa Timur. Gunung Arjuna merupakan gunung berapi kerucut, dengan ketinggian 3.339 meter dari permukaan laut. Letak geografis Gunung Arjuna secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu Kabupaten Malang Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan dan berada dalam kawasan pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Gunung Arjuna merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Para pendaki biasanya akan melewati 3 titik pendakian yang cukup dikenal, yaitu dari Lawang, Tertes dan Batu dengan pemandangan yang menawan. Nama Arjuna adalah berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yakni Arjuna. Arjuna merupakan salah satu tokoh dari Pandawa yang sangat terkenal dengan kesaktiannya. Gunung Arjuna berada bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar I dan Gunung Kembar II. Puncak Gunung Arjuna terletak pada satu hubungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga kompleks ini sering disebut juga dengan Arjuna Welirang. Kompleks Arjuna Welirang sendiri diapit dua gunung berapi yang lebih tua, yaitu Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing di selatan. Yang berada di area fumarol dengan cadangan belerang ditemukan di sejumlah lokasi pegunungan ini, seperti pada puncak Gunung Welirang, puncak Gunung Kembar II, dan pada sejumlah jalur pendakian. Gunung Arjuna merupakan salah satu tujuan pendakian, di samping tingginya yang telah mencapai lebih dari 3.000 m. Di gunung ini terdapat beberapa objek wisata. Salah satunya adalah objek wisata air terjun Kakek Bodo, yang juga merupakan salah satu jalur pendakian menuju puncak Gunung Arjuna. Meskipun selain objek wisata air terjun Kakek Bodo terdapat pula air terjun lain, tetapi para wisatawan jarang yang mendatangi air terjun lainnya, mungkin karena letak dan sarana wisatanya kurang mendukung. Di kawasan lerengnya juga terdapat mata air Sungai Brantas, yang berasal dari simpangan air Gunung Arjuna. Mata air Sungai Brantas terletak di Desa Sumber Brantas, Bumiaji, Kota Batu, yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa, setelah Bengawan Solo. Beberapa destinasi wisata yang terkenal hingga ke seluruh Indonesia maupun luar negeri juga terletak di lereng Gunung Arjuna, di antaranya adalah Tretes, Kota Wisata Batu dan Taman Safari Indonesia, selain keindahan alamnya yang memukau saat menjamahnya. Kamu juga dapat menemukan beberapa petilasan yang membuat suasana di kawasan Gunung Arjuna terasa sedikit mistis. Petilasan-petilasan tersebut diantaranya adalah petilasan Eyang Semar. Selain itu, kawasan Gunung Arjuna memiliki beberapa tempat yang dianggap angker, seperti hutan Sri Jiwa yang kerap dipercaya mampu menyesatkan para pendaki yang memiliki niatan buruk, atau Pasar Dieng, Pasar Setan yang dipercaya sebagai pusat perbelanjaan bangsa jin pada sebuah masa di kawasan Jawa Timur. Berdiri sebuah kerajaan Hastinapura yang dipimpin oleh seorang raja bernama Paduka Pandu. Sang raja memiliki dua permaisuri, yaitu istri tua bernama Ratu Kunti dan istri muda bernama Ratu Madrid, serta dikaruniai 5 putra yang dikenal dengan sebutan Pandawa 5. Mereka adalah Arjuna, Bima dan Yudhistira yang terlahir dari istri tua, serta si kembar Nakula dan Sadewa dari istri muda. Di antara kelima putra Pandu, Arjuna merupakan orang yang paling sakti. Ia merupakan titisan Dewa Indra, dewa perang yang memiliki kesaktian mandraguna. Arjuna mendapatkan kesaktian tersebut dari pertapaan yang sering ia lakukan. Namun meski memiliki tingkat kesaktian yang sangat tinggi, Arjuna tidak pernah puas. Ia berencana untuk melakukan pertapaan lagi. Akhirnya ia pergi dari istana menuju ke arah barat. Di tengah perjalanan ia menemukan sebuah gunung dengan udara yang sangat sejuk, dan pemandangan alam yang sangat indah, dikelilingi oleh pegunungan. Saat itu pula ia memutuskan untuk melakukan pertapaan di sana. Ia yakin bahwa gunung tersebut dapat memberikannya kekuatan alam yang amat luar biasa. Setelah menemukan sebuah batu besar, kemudian ia duduk bersila di atasnya, memejamkan mata, memfokuskan pikiran dan terhanyut dalam kegiatan spiritual tersebut. Bahkan bidadari yang diutus oleh kahyangan para dewa tidak mampu mengganggu Arjuna dari pertapaannya. Waktu berlalu sangat cepat, bulan demi bulan berlalu, Arjuna masih bersila sambil memejamkan matanya khusyuk dalam pertapaannya. Hingga pada suatu hari kekuatan dahsyat masuk ke dalam diri sang petapa muda itu. Kala itu seketika tubuhnya mengeluarkan kilauan cahaya yang amat terang. Setiap makhluk yang berani mendekatinya akan langsung mati, namun ia tetap melakukan pertapaannya seolah masih haus akan kesaktian, dan tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya.
Celakanya kesaktian Arjuna terus-menerus bertambah semakin dahsyat, mengakibatkan guncangan hebat di kawasan tersebut, petir menggelegar di siang bolong, kawah. Condro-Dimuko mengeluarkan lahar panas, hujan turun sangat besar menimbulkan bencana banjir di mana-mana, gunung yang ia tempati terangkat ke atas menyundul langit. Tentu saja kejadian ini membuat suasana di kahyangan para dewa Suralaya seketika berubah menjadi gaduh. Para dewa merasa khawatir bahwa kehidupan di alam manusia akan segera hancur. Sebagai tindakan cepat akhirnya mereka mengadakan rapat yang dipimpin oleh Batara Guru. Meski mengetahuinya sebagai pembukaan, Batara Guru menanyakan situasi, ada apa gerangan yang terjadi di Marcapada Kakak Narada, hingga kahyangan menjadi geger. Sebagian dewa turun ke bumi untuk membujuk Arjuna agar berhenti dari pertapaannya. Sidang itu selesai, sebagai hasilnya Batara Narada diutus turun ke bumi untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya. Ia segera mengitari angkasa untuk menemukan keberadaan sang petapa sakti. Di tengah keadaan yang carut-marut akhirnya ia menemukan sebuah gunung yang mengapung beserta Arjuna yang sedang khusyuk di dalam semedinya. Segera ia menghampiri dan berkata pada Arjuna, "Wahai anakku Arjuna, bangunlah dari pertapaan Mu. Semua orang bahkan para dewa akan menjadi celaka bila kau tak mau menghentikannya." Namun keangkuhan Arjuna membuatnya tidak mendengarkan ucapan Batara Narada, ia justru lebih tekun dalam pertapaannya. Arjuna berpikir bahwa sikapnya itu pasti akan membuat sang dewa kebingungan dan akan menawarkan kesaktian kepadanya agar ia mau berhenti dari pertapaan. Ia merasa gagal menjalankan misi, akhirnya Batara Narada kembali ke kahyangan dan melaporkannya pada Batara Guru. Sidang susulan dilakukan mencari cara lain untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya. Dalam keadaan genting akhirnya sidang memutuskan untuk mengutus Batara Ismaya. Ditemani oleh Toko, kemudian Batara Ismaya turun ke bumi dengan menjelma sebagai Semar. Mereka berdua menjalankan strategi dengan bersemedi di atas kedua sisi gunung yang ditempati Arjuna. Dengan kesaktiannya, keduanya berubah menjadi sangat besar, hingga ketinggian mereka melampaui gunung yang masih mengapung tersebut. Kemudian mereka mengeruk tanah bagian bawah gunung dan memotong gunung tersebut menjadi dua bagian. Segera dilemparkannya gunung bagian atas mengakibatkan Arjuna terbangun dari semedinya. Melihat bumi yang carut-marut akhirnya ia tersadar bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan sebuah kesalahan. Kala itu Semar memberi nasihat kepada Arjuna, "Wahai anakku, pertapaan yang kau lakukan membuat keadaan bumi dan kayangan para dewa-dewa digenting. Engkau terlalu berambisi dengan kesaktian. Berhentilah, gunakanlah kesaktianmu sekarang untuk kebaikan, agar kau tidak menyesal di kemudian hari." Arjuna pun mendengarkan nasihat dari Semar dan Arjuna meminta maaf. Hingga pada akhirnya gunung tempat Arjuna melakukan tapa dinamai dengan sebutan Gunung Arjuno dan potongan lainnya diberi nama Gunung Wukir. Demikianlah video asal-usul Gunung Arjuna. Semoga kita bisa menjaga keindahan alam yang ada di Indonesia.